Selamat datang di channel YouTube saya, Cesar Pratama. Video ini adalah episode pertama dari video seri belajar bermain gitar. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita mulai pelajaran bermain gitarnya. Sebagai pemain gitar, ada baiknya kita mengenal gitar kita. Dengan begitu, kita akan bisa mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi saat kita belajar bermain gitar. Bagian gitar yang paling ujung ini disebut dengan headstock atau kepala gitar. Kemudian, yang ini disebut dengan tuner atau tuning mesin. Nah, yang putih ini disebut dengan nut. Besi-besi pembatas ini disebut dengan fret. Lalu, papan yang melintang ini disebut dengan fretboard. Ini disebut dengan neck. Bagian yang paling besar ini adalah bodi gitar. Ini lubang suara gitar. Nah, ada bagian kecil di dalam sini yang bisa diputar. Ini namanya truss rod. Kemudian ini senar. Nah, yang putih di ujung ini disebut dengan saddle. Dan ini disebut dengan bridge. Kendala yang paling umum dihadapi pemain gitar adalah gitarnya terasa tidak nyaman saat dimainkan, alias terasa keras saat ditekan. Kenapa bisa gitar terasa tidak nyaman saat dimainkan, padahal mungkin gitar punya teman-teman masih baru? Nah, justru gitar baru itulah yang biasanya kurang nyaman saat dimainkan, karena gitarnya belum disetting. Cara settingnya, pertama kita bisa perhatikan neck gitar kita, apakah sudah lurus atau belum. Cara mengeceknya, kita bisa lihat secara langsung neck gitar kita cekung atau cembung, atau kita bisa gunakan alat bantu seperti penggaris atau benda lurus lainnya. Kita cukup letakkan penggaris itu di atas bagian fret. Kalau bisa, kita punya benda lurus yang panjangnya mulai dari fret pertama sampai fret 15. Semisal tidak ada penggaris sepanjang itu yang kita punya, lalu bagaimana? Ada cara lain yang bisa dilakukan. Kita bisa tekan fret pertama dan fret terakhir pada gitar kita, dan kita lihat jarak antara fret dan senar. Jika ada ruang di antara senar dan fret, maka itu artinya gitar kita cekung. Jika tidak ada ruang, berarti neck gitar kita bisa dikatakan lurus. Namun, ada kekurangan dari cara ini. Cara ini tidak bisa mengecek apabila neck gitar kita cembung, karena jika neck gitar kita cembung, otomatis akan saling menyentuh antara fret dan senar. Jadi, cara paling optimal adalah dengan menggunakan benda yang lurus atau penggaris khusus untuk menentukan neck kita lurus atau tidak. Oke, kita lanjut lagi ya. Jika gitar kita cembung, hal yang bisa kita lakukan adalah memutar truss rod dengan kunci L ke arah atas. Dan jika neck gitar kita cekung, kita bisa memutar truss rod ke arah bawah hingga neck gitar kita lurus. Lalu bagaimana jika gitar kita tidak memiliki truss rod? Solusi paling tepat ya dibawa ke tukang gitar atau bengkel gitar, karena diperlukan alat khusus dan keahlian untuk bisa meluruskan neck bengkok yang tidak memiliki truss rod. Nah, setelah kita cek neck gitar kita dan sudah kita pastikan lurus, namun ternyata gitar kita masih kurang nyaman untuk dimainkan, hal itu bisa disebabkan oleh senar yang terlalu besar. Sebenarnya bukan sebuah kesalahan menggunakan senar yang besar. Senar yang besar dapat memberikan output suara yang lebih keras dibanding senar yang tipis atau kecil.
Namun, jari kita akan membutuhkan tenaga yang lebih untuk menekan senar yang besar. Dan bagi yang pertama kali memainkan gitar, ini bisa menjadi hal yang sangat menyakitkan. Rekomendasi senar minimum dari saya adalah senar nomor 10. Jika kita menggunakan lebih kecil dari itu, tentu saja bisa, tapi suaranya akan sangat pelan dan buzzing. Buzzing itu maksudnya adalah keadaan di mana senar yang bergetar menyentuh fret. Hal terakhir yang bisa kita perhatikan untuk memastikan kenyamanan gitar kita adalah dengan memperhatikan string action. Apa itu string action? String action adalah jarak antara senar dan fret 12. Kita bisa ukur jaraknya. Jika jaraknya cukup jauh, tentu akan menyulitkan kita saat memetik senar gitar. Jarak paling dekat yang saya rekomendasikan adalah 2 mm. Kita bisa ukur jarak itu dengan penggaris. Sekiranya jaraknya terlalu jauh, misal 4 atau 5 mm, maka kita bisa memendekkan saddle gitar kita. Cara memendekkan saddle gitar kita adalah dengan cara melepaskan senar terlebih dahulu, lalu mengamplas bagian bawah saddle. Tapi, kalau kita ragu untuk melakukannya, maka lebih baik untuk dibawa ke bengkel gitar saja. Oke, saya rasa cukup untuk materi bagian-bagian gitar. Dan sekarang ayo kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum bermain gitar, memastikan gitar kita dituning dengan benar adalah suatu hal yang wajib. Tuning yang false tentu akan menghasilkan permainan yang false. Tuning standar pada gitar, mulai dari senar paling atas adalah E, A, D, G, B, dan E. Ada banyak cara untuk menyetel gitar kita, tapi cara paling akurat adalah dengan menggunakan tuner. Bisa menggunakan alat tuner atau aplikasi yang ada di HP kita. Kalau gak punya alat tuner, download saja aplikasi di Play Store. Banyak judul yang bisa dipilih. Rata-rata cara pakainya adalah dengan mendekatkan mic HP kita ke senar, kemudian kita memetik senar gitar kita satu persatu. Kemudian kita cocokkan suara mulai dari senar, misalnya mulai dari senar paling atas, yaitu E, kemudian A, kemudian D, kemudian G, B, dan terakhir E tinggi. Sorry ya teman-teman, ini saya pakai senarnya nomor 9, jadi waktu dipetik tuh buzzing. Kenapa saya pakai senar ukuran nomor 9 padahal saya bilang minimal kita harusnya pakai nomor 10? Itu karena saya mau coba main lagu yang ada teknik bending ya, makanya saya coba pakai senar yang lebih tipis. Nah, kita lanjut ya. Bisa tidak senar kita dituning dengan setelan yang lain? Jawabannya bisa. Tapi hal itu tentu akan mempengaruhi komposisi nada pada fretboard kita. Misal saja seperti musik rock, ada pemain gitar yang merubah tuning gitarnya menjadi D, A, D, G, B, E. Setelan ini disebut dengan drop D. Lalu, apa tujuan merubah setelan senar gitar kita menjadi seperti itu? Mungkin saja si pemain gitar tersebut menginginkan suara yang lebih gagah atau untuk mempermudah menekan chord tertentu. Nah, buat kita yang masih baru belajar, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu bagaimana itu tuning standar. Karena jika di awal kita tidak menggunakan tuning standar, kita akan sangat kesulitan untuk mencerna materi-materi selanjutnya. Setelah gitar kita dituning dengan tuning standar, sekarang saatnya kita melakukan pemanasan pada otot jari tangan kiri kita. Simak baik-baik.
Jadi teman-teman bisa melakukan ini 2-3 menit setiap kali akan bermain gitar. Tujuannya sama seperti pemanasan sebelum berolahraga, untuk memastikan otot-otot kita siap sebelum digunakan beraktivitas. Dalam hal ini ya otot jari tangan kiri kita agar siap dalam menekan senar pada gitar kita. Nah, saya rasa pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang belum mengerti, bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.